Halo, 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 halo. Apa kabar semua? Yo minasan konnichiwa. How you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua supporter bola dan para subscriber saya, hari ini tentu kita telah banyak mempunyai berita bola, terutama dari timnas yang TC bentar lagi menghadapi Cina, timnas umur 17 yang masuk Piala Dunia dan satu grup dengan Brazil. Nanti kita akan bahas juga. Dan ini ada permintaan. Semoga saudara para subscriber dan penonton saya suka. Kalau Anda suka tolong like dan komen, nanti saya upload lagi videonya. Ini saya udah lihat sebenarnya video ini beberapa kali, tapi banyak sekali DM ke saya meminta membahas ini. Bang Satria, ya, Satria Kumbara, namanya bagus sekali. Abang ini katanya bekas marinir, berhenti dan pilih berjuang dengan tentara Rusia. Ya, tentu saja alasannya banyak, terutama demi menafkahi keluarga. Dan para penggemar ini, para teman-teman ini request apa pendapat saya. Ini pendapat saya sebagai pundit yang tinggal di luar negeri. Saya, to be honest, brutally honest, semoga tidak ada yang tersinggung. Ini pendapat saya. Sebelumnya mari kita lihat ini sosok abang ini. Saya yang berjuang di garis depan. Inilah penampakan video sosok pria mengaku ex-marinir TNI AL yang bergabung operasi militer Rusia Ini dia. saat di lokasi perang di perbatasan Ukraina. Pria itu bernama Serda Satria Artakumbara, mantan anggota Informar Marinir TNI AL. Rusia. Сок с помойки, короче. Хотели, чтобы я не брал, но я всегда сок с помойки пью. Так что вот так. Ini orang Rusia. Irak. Assalamualaikum. Irak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudan. Habibi. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ya, video ini sudah lihat tadi kegiatannya. Ini kayaknya di bunker, lubang-lubang parit, apa, trench, bahasa Inggrisnya di pertempuran ini trench line namanya. Ini tempat bersembunyi dari serangan mortir, bom atau sniper dari jarak jauh, ya. Baiklah, pendapat saya tentang abang Satria ini. Kita putarkan dulu wajahnya, kita cari wajah Bang Satria ini dulu. Habibi. Nanti baru kita lanjutkan. Bahasanya dari orang Jawa dia, ya. Musuh terlalu jauh. Perhatikan dulu, nanti saya akan berikan komen saya. Kepala Dinas Penerangan AL Laksamana Pertama TNI Ima Dewi Rahadi membenarkan bahwa ia mantan prajurit marinir, telah desersi terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai sekarang, kata Wira kepada wartawan Jumat siang. Namun, lanjut Kadis Penal TNI AL mengatakan kalau yang bersangkutan tercatat telah melakukan pelanggaran desersi karena meninggalkan satuan tanpa izin sejak. Alright, baiklah, kita lanjutkan. Right to the point, ya, langsung aja kita without further ado. Ini pendapat saya. Pertama, dia sudah keluar dari anggota marinir, terus memutuskan gabung dengan Rusia, dan dia mewakili banyak sekali dari penduduk Indonesia yang tidak menyukai ketidakadilan yang kita tahu persis dari gengnya NATO, gengnya Barat ini. Suka-sukanya dia. Kenapa Rusia ini menyerang Ukraina? Biar kita ingatkan, karena ekspansi NATO ini sudah jauh sekali sampai ke daerah perbatasan dia. Coba bayangkan andaikan Rusia bikin pangkalan militer di perbatasan Meksiko, gimana perasaan Amerika, kan?
terus Meksikonya diobok-obok, disuruh nyerang Amerika. Begitulah yang dirasakan Rusia. Jadi sudah lama mereka sabar, akhirnya mereka terjadilah perang ini secara singkat ya. Terus dia mewakili, dia seorang gentleman, menurut saya namanya Satria itu cocok sekali. Dia seorang kesatria yang jelas untuk perjuangan keluarganya. Ya, saya sangat salut dengan beliau. Saya sama aja dengan dia. Kata dia apa? Dia pernah ngomong begini, kok saya yang orang Indonesia mencari rezeki di luar negeri dengan skill dan passionnya diributkan, sementara para koruptor enak aja menggarong uang rakyat petantang-petenteng di Indonesia. Kenapa mereka nggak dicabut warga negaranya? Cabut warga negaranya, miskinan dia, masukkan penjara atau deportasi mereka kemana kek, ke Timur Leste, kemana kek, cabut warga negaranya. Jadi abang ini menurut saya walaupun ada aturan begitu nggak adil lah. Pribadi ya, my personal opinion, saya hormat dengan beliau. Saya juga mencari rezeki di sini. Saya tinggal di Jepang demi kehidupan yang baik sesuai passion saya sebagai saya water sport instructor dari umur belasan 17-an tahun, umur 19 17 saya tahunnya saya di water sport, olahraga air. Jadi berakhir saya menjadi instruktur renang di Jepang ini. Dan tentu saja bayarannya jauh dibandingkan Indonesia kan. Sebagai gambaran ya, gaji saya di sini ya mungkin lebih kurang pilot Garuda, bisa aja lebih gaji saya. Ya begitulah gambarannya. Begitu juga dengan Bang Satria ini, katanya gajinya sampai 60 sampai 80 juta. Itu wajar aja karena yang dia di garis depan, dia juga skill labor, istilahnya dia ini tentara yang punya skill, punya basic mumpuni sebagai seorang marinir. Jadi wajar aja dia punya gaji besar, dan terus posisi dia di garis depan. Pendapat saya hormat dengan beliau. Dia sebagai pejuang negara, pejuang keluarga dia. Yang agak saya sayangkan, mestinya nggak perlu ada yang upload di media, karena resikonya begini kan jadi heboh. Terus biasalah Indonesia, saya lihat itu di TV-TV-nya, narasi para pembawa acaranya gila sekali, seolah-olah abang kita ini bersalah banget. Menjadi tentara bayaran di pihak Rusia itu banyak di sini. Coba dia dari anggota dia tadi ada yang dari Irak, ada yang dari Sudan. Ini bekas-bekas tentara itu, bekas-bekas tentara konflik. Ada yang dari Rusia asli. Mereka ini kumpulan legion asing di garis depan, pasukan-pasukan elit dia. Jadi udah biasa itu. Sama dengan posisi Ukraina, banyak sekali tentara Amerika yang gabung dengan Ukraina, tentara Amerika, Inggris, Prancis, negara-negara barat itu yang gabung di Ukraina. Banyak yang mati, ketangkap, sampai sekarang banyak. Ya wajar aja ada yang gabung juga dengan Rusia kan. Jadi pendapat saya pribadi, saya hormat dengan beliau. Bagi saya dia adalah kesatria sejati, pejantan tangguh. Saya hormat dengan beliau. Beliau memilih di pihak yang dia suka, yang dia anggap benar, dan berjuang demi keluarganya. Buat Bang Satria, kalau ada yang upload video ini ke dia, karena udah tanggung basah, buat aja YouTube, TikTok, vlog perjalanan abang selama perjuangan di sana. Itu saya yakin abang akan terbantu. Dari saya pribadi akan jadi subscriber, akan mendukung perjuangan abang di sana. Mudah-mudahan hasil dari sosmed dia melebihi dari bayaran sebagai tentara di sana. Beliau ini menurut saya, pendapat yang kedua, beliau ini menurut saya lebih berharga dari para pejabat yang koruptor, para aparat yang memeras, jauh lebih berharga. Ini kan, kalau kita pengen kaya sebagai seorang tentara, pengen kaya punya gaji 80-60 juta kan nggak mungkin. Kalau memaksakan diri, itulah akhirnya koruptor, merampok, merampas. Ya begini bagusnya, seperti Bang Satria ini langsung pergi jadi tentara bayaran kan, dengan segala risikonya. Risiko beliau ini maut, mati.
Jadi sebagai warga Indonesia, apalagi pemerintah, media Indonesia, ada usahlah didramatisir sekali. Support aja beliau. Terus buat teman-teman YouTuber apa nggak perlu diungkit-ungkit ya, keluarganya cukup beliau saya. Ada yang saya lihat anaknya mau jadi dokter bla 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 bla, nggak perlu itu diungkit menurut saya. Kita support aja dengan doa beliau ini, semoga kalau saya jadi pimpinan ABRI ini pribadi, pendapat pribadi saya suruh dia pulang. Saya suruh dia pulang, jadi saya angkat lagi jadi militer, jadi komando untuk numpas OPM ini cocok. Beliau adalah prajurit yang berperang dengan modern, hafal betul dengan drone, ya, perang modern sekarang di garis depan dengan peralatan tercanggih. Beliau ini lebih berharga daripada, jauh lebih terhormat dari orang-orang pejabat-pejabat yang koruptor, aparat-aparat yang memeras, jauh lebih terhormat. Rezeki dia halal. Ya, dia mewakili perasaan orang-orang yang tidak menyukai Barat dan NATO yang selama ini memang seperti gangster yang suka membuli orang-orang yang lemah. Seperti kita ketahui di Irak itu kan mana ada itu jelas kriminal, itu perang, war crime kalau bahasa Inggrisnya. nggak ada cuman difitnah. Irak 1 juta orang meninggal percuma. Terus Gaddafi juga, Libya, negara dulu yang makmur, yang pendidikan gratis, nggak ada pajak, berobat gratis, rumah dikasih, sekarang jadi hancur lebur begitu, ya, gara-gara beliau punya rencana nggak ingin make dolar, itu kan begitu jahatnya, seperti preman orang-orang geng-geng Barat ini. Jadi beliau ini lebih berharga dari saya punya teman ini, cerita pribadi saya, seorang perwira, dia ngobrol kelihatan senang, terus ngomong syukur sekali dia dapat uang puluhan juta, bisa bantu anaknya sekolah, rezeki emang nggak kemana katanya. Terus saya tanya, emang dapat di mana? Dia ngomong nggak ada kasus, terus saya damaikan, jadi saya dikasih uang. Sama siapa yang ngasih uang? Pasti ada orang yang senang atas keputusannya. Oh iya, developer masalah tanah. Dengar-dengar rupanya developer ini untung besar, yang nggak mau terima itu ya rakyat jelata, yang jelas dirugikan. Tapi karena dipaksa, si kawan kita ini udah dapat uang dari developer ini, ya dipaksa-paksa. Nah, ini akhirnya mereka takut keterima. Nah, buat dia bersyukur sekali dia dapat uang. Dia nggak merasa uang itu haram. Uang jadi dapat hasil meras maksa begitu, bagi dia itu rezeki yang halal. Kan gila kan mentalitinya. Jelas haram itu karena merugikan satu pihak, dipaksa berdamai. Yang toh akhirnya yang dirugikan rakyat jelata kan, yang lemah. Jadi Abang Satria ini menurut saya laki-laki sejati, pejantan tangguh, yang berani ke medan perang cari uang dengan passion, yang dia ngomong, saya lihat ada video ngomong, emang aneh negara Konoha. Orang rakyat cari uang dengan passion dan skillnya di luar negeri dihebohin, dihukum, dicabut warga negaranya. Sementara koruptor yang ambil uang banyak ongkang-ongkang kaki. Saya lihat itu keluhan dia. Orangnya kelihatan tenang, lihat sekali kuat mentalnya. Orang-orang tenang begitu biasanya level kepercayaan diri mereka sudah sangat tinggi. Jadi begitu saja teman-teman, ini melenceng dari cerita bola, tapi karena ada permintaan, ini pendapat saya sebagai pundit Indonesia yang di luar negeri ya, yang saya bukan TKI, tapi saya sudah tinggal di Jepang. Tapi terus terang saya nggak mau merubah warga negara saya karena saya masih mencintai Indonesia. Saya investasi di Indonesia, di kampung saya. Karena kalau bisa saya pengen istirahat, nggak perlu kerja 9 to 5, istilahnya jam 9 ke jam 5 lagi, bisa hidup di dua negara, di Indonesia, di sini itu. Jadi
Itu aja. Overall conclusion, saya menghormati dia. Di mata saya dia pejuang sejati, pejuang untuk keluarganya, mencari rezeki sesuai skill dan passionnya, dan beliau jauh lebih bermartabat daripada para koruptor, pejabat yang menyalahgunakan wewenang, begitu juga aparat yang menyalahgunakan wewenang ini. Kalau pengen kaya gaji 80 juta ya tiru Abang Satria ini. Sama seperti saya. Kalau cuma tamatan SMA, nggak punya circle, seperti kata Abang Satria, nggak punya circle yang bisa melobi sana sini, ya nggak ada pilihan. Kita harus mencari tempat yang dimana kita bisa dihargai. Saya dengan Bang Satria ini ya lebih kurang aja. Bedanya Bang Satria ini lebih ekstrim dia kan. Ya sesuai, tidak mungkin Bang Satria ini datang ke Jepang seperti saya jadi coach renang dibayar puluhan juta, karena dia skill passion dia beda, dia militer. Sama begitu juga sebaliknya, saya nggak mungkin ke Rusia jadi tentara di garis depan karena saya nggak punya skill, nggak punya passion di sana ya. Overall saya hormat ke beliau, nggak perlu didramatisasi. Dan kepada Bang Satria, kalau menurut saya karena udah tanggung, udah ketahui juga, bikin aja channel YouTube Bang Satria, YouTube, semua sosial media yang bisa menghasilkan nilai tambah, di upload aja setiap kegiatan hari-hari. Itu saya akan subscribe dan dukung Bang Satria ini. Oke, begitu saja teman-teman. Thank you for watching. I see you next time. Bye bye. Terima kasih yang udah subscribe.